Selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang kali ini akan membahas mengenai materi seluk-beluk kalimat efektif. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah sering mendengar kalimat efektif ya. Apa sebenarnya pentingnya untuk belajar kalimat efektif? Nah, kalimat efektif ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk mencegah kesalahan nalar dan kesalahan logika penulisan bahasa Indonesia maupun pengucapan bahasa Indonesia, karena banyak sekali yang keliru dalam menempatkan logika berpikir terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi ketika Anda sudah memahami tentang seluk-beluk kalimat efektif, saya minta agar Anda menjauhkan diri atau menghindarkan diri ya dari kesalahan-kesalahan logika berpikir atau kesalahan nalar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai materi kalimat efektif dari studi kasus berikut ini. Oke, kita mulai dari studi kasus yang pertama. Di setiap perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia selalu saja ada diwarnai dengan ucapan-ucapan ya. Dari tiga ucapan ini banyak sekali bertebaran di media sosial maupun di spanduk-spanduk, papan pengumuman, bahkan di pemerintahan atau di wajah depan, di wajah publik di Indonesia dan di Bali khususnya. Nah, dari tiga kalimat ini, apakah kesemuanya berterima secara logika dalam penggunaan bahasa Indonesia? Ayo coba dipikirkan, coba dianalisis. Yang pertama adalah HUT RI ke-75. Apakah itu benar? Apakah itu efektif? Apakah itu berterima dalam logika penalaran bahasa Indonesia? Yang kedua, Dirgahayu RI ke-75. Dan yang terakhir, Dirgahayu HUT RI. Ini banyak sekali tipe-tipe netizen atau rekan-rekan yang masih menggunakan satu di antara tiga pilihan ucapan yang sebenarnya tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektif? Yang pertama, HUT RI ke-75. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Berarti di sini logikanya ada RI pertama, RI kedua, RI ketiga, sampai RI ke-75. Benarkah demikian? Salah. Karena Republik Indonesia itu cuma ada satu dan satu-satunya. Ya, jadi yang benar adalah HUT ke-75 Republik Indonesia. Itu yang benar secara logika ya. Kasus kedua itu sama dengan kasus pertama. Jadi Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Nah, sekarang kita analisis pernyataan yang ketiga, Dirgahayu HUT RI. Nah, di mana letak kesalahannya? Kenapa kalimat ini dinyatakan tidak efektif? Oke, kita bahas ya. Coba Anda cek KBBI. Apa arti kata Dirgahayu? Ya, di KBBI, Dirgahayu itu adalah panjang umur. Nah, jika Anda menggunakan pilihan kalimat ini, Dirgahayu HUT RI, berarti panjang umur hari ulang tahun Republik Indonesia. Itu salah. Bahwa yang diinginkan panjang umur adalah Republik Indonesia atau kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hari ulang tahunnya. Jadi yang tepat apa? Baik, kita langsung menuju ke slide kalimat yang efektif dan tepat digunakan sebagai perumusan atau sebagai pemaknaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Baik, di kiri saya ya sudah ada bagaimana ungkapan Dirgahayu Republik Indonesia yang benar dan juga yang salah. Jadi Anda ikuti yang benar ya. Yang benar itu pilihannya ada banyak sekali. Anda bisa menggunakan Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia atau ke-75. Ini kebetulan contohnya ke-73 ya. Ulang tahun ke-73 Republik Indonesia, peringatan ulang tahun ke-73 Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi jangan lagi gunakan kalimat-kalimat ungkapan yang sudah tidak diterima secara nalar dan secara logika ya, atau tidak efektif penggunaannya. Jadi mulailah dari diri sendiri dan sebarkan kepada lingkungan sekitar Anda bahwa ada ungkapan-ungkapan Dirgahayu Republik Indonesia yang logis dan tetap mematuhi kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam kalimat efektif.
Dari tadi kita membahas mengenai kalimat efektif. Jadi tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengupas sebenarnya definisi dari kalimat efektif. Nah, jika Anda sudah baca modul saya, Anda pasti tahu bahwa ada banyak ahli yang menyatakan pandangannya terkait definisi kalimat efektif. Jadi saya ringkas saja bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu menciptakan kesepahaman isi atau maksud, ya. Contohnya seperti ini sederhananya. Apabila saya mengatakan A, maka yang Anda terima adalah A, bukan B, C, atau lain sebagainya, bukan ditambahi atau dikurangi, ya. Jadi kalau efektif itu dikatakan apabila yang diterima dan ditransfer oleh pembicara atau lawan bicara itu terjadi kesepahaman makna atau kesepahaman maksud, tidak ambigu, tidak bermakna ganda, atau dapat menimbulkan kecemasan-kecemasan yang lain, kecemasan sosial, kecemasan emosional, seperti itu, ya. Jadi ada pemahaman yang sama antara si pembicara dengan pendengar atau si penulis dengan pembaca, seperti itu. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada banyak ahli yang menyebutkan ada 6, kemudian ada juga yang menyebutkan 5 ringkasnya. Nah, di sini ada secara umum, ya, saya ambilkan 9 seperti itu, tapi di sini ada beberapa yang dalam arti pemahaman atau definisinya sama, ya. Yang pertama adalah kesatuan gagasan. Artinya ini kalimat efektif itu hanya memuat satu ide pokok atau satu gagasan pokok, seperti itu dalam setiap pembicaraannya atau dalam setiap penulisannya. Kemudian ada kesepadanan. Nah, ini mengakibatkan kesatuan gagasan, ya, kesepadanan ini. Kepararelan. Paralel di sini maksudnya adalah kesepadanan tadi, ya, kesepadanan bentuk, seperti itu. Jadi misalnya Anda menggunakan di, awalan di, seperti itu. Misalnya misalnya bunga ini disiram, ditanam, dan dipetik, seperti itu. Jadi konsisten menggunakan di, jangan bunga ini disiram, ditanam, dan memetik. Nah, itu sudah tidak terjadi kesepahaman atau keparalelan, ya. Jadi itu sudah melanggar ciri kalimat efektif. Kemudian kelugasan. Kelugasan di sini bergayut dengan kehematan, ya. Artinya tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, ya, atau contohnya misalnya demi untuk. Nah, itu bisa dipilih salah satu, kan, padahal dua-duanya itu adalah sama fungsinya, bisa dipilih salah satu menggunakan demi atau untuk. Kemudian ketegasan yang akhirnya mengakibatkan kelogisan. Ya, tadi seperti saya bilang bahwa di dalam penggunaan bahasa itu harus selaras dengan logika berpikir, jadi logis. Nah, ketepatan ini ada kejelasan struktur. Jadi jelas strukturnya. Struktur dalam bahasa Indonesia itu SPOK. Jadi siapa yang dimaksud, subjek, predikat, objek, atau keterangan, itu harus jelas. Jadi ini adalah ciri-ciri kalimat efektif yang Anda bisa pahami secara detail dalam modul yang sudah saya bagikan. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai ciri-ciri kalimat efektif, ya. Nah, dari ciri-ciri itu, kehilangan salah satunya bisa menyebabkan ketidakefektifan kalimat. Nah, dari ketidakefektifan kalimat itu ada beberapa penyebabnya, ya. Yang pertama itu adalah pleonasme tadi, bersinggungan dengan kehematan. Jadi pleonasme itu penggunaan kata mubazir atau kata yang berlebihan, ya. Kemudian ada kontaminasi atau kerancuan. Jadi tidak jelas maknanya. Jadi makna yang ingin disampaikan pembicara kepada lawan bicaranya itu tidak jelas atau kabur. Kemudian ada ambiguitas. Nah, di sini bermakna ganda. Ambiguitas ini, ya, bisa bermakna 2, 3, dan lain sebagainya. Jadi kan kalau efektif itu hanya ada satu kesepahaman makna. Jadi tidak boleh ada dua makna di dalamnya. Kemudian ada kesalahan nalar atau kelogisan. Ketidaklogisan maksudnya di sini, ya. Kemudian penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Nah, ini dalam tataran tulisan ini sangat berpengaruh. Ketika penggunaan tanda baca tidak tepat atau dalam tataran lisan penggunaan jeda yang tidak tepat itu bisa menyebabkan salah tafsir, ya. Kemudian ada kesalahan bentuk dan inti kalimat yang tidak ada. Detailnya juga Anda bisa lihat di dalam modul, itu sudah disertai dengan contoh-contoh dan juga analisisnya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita kembali ke studi kasus setelah kita tadi berbincang tentang materi, ya. Nah, di sini ada
kalimat, menurut kabar burung, Pak Ketut sakit. Nah, di sini ini ambigu sekali ya. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh penulis tidak jelas. Nah, di sini akan menjadi jelas apabila dibubuhi oleh tanda baca yang tepat. Yang pertama adalah menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Menurut kabar, burung Pak Ketut sakit. Artinya menurut kabar burung peliharaan Pak Ketut sakit. Hewan ya, burung yang dimaksud di sini adalah hewan. Kemudian yang kedua, menurut kabar burung, Pak Ketut sakit. Jadi menurut kabar burung artinya kabar yang belum tentu kebenarannya, bahwa Pak Ketut digosipkan atau digibahkan sakit seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Jadi bukan Pak Ketut yang sakit, tapi Ketut yang sakit, entah itu anaknya atau itu keponakannya seperti itu. Jadi melihat kasus ini, penggunaan tanda baca itu sangat menentukan pemahaman si pembaca atau si pendengar seperti itu ya. Jadi ketika tanda baca tidak digunakan secara tepat, maka tidak terjadi kesepahaman makna di dalamnya. Oke, studi kasus yang selanjutnya. Yang ini sering sekali saya dengar kalimatnya ya. Ini dibicarakan oleh moderator, MC, pawara, bahkan diskusi di kelas konvensional juga Anda sering menggunakannya ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, tidak logis ini. Apakah waktu dan tempat bisa dipersilahkan atau bisa dipindahkan seperti itu? Jadi yang tepat atau yang efektif adalah langsung menuju kepada subjeknya. Untuk Bapak Rektor kami silakan, atau kepada Ibu Suci kami silakan seperti itu. Nah, Anda bisa cek KBBI yang baku itu adalah silakan tanpa H ya. Jadi pergunakan dari sekarang silakan tanpa H ya. Jadi Anda bisa cek KBBI juga. Jadi untuk waktu dan tempat itu jangan lagi digunakan, tetapi langsung merujuk kepada subjek atau kepada siapa yang dituju. Salah kaprah penggunaan kata dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali terjadi. Salah satunya yaitu absensi vs presensi. Nah, kalau Anda katakan kepada saya atau salah satu teman mahasiswa mengatakan pada saya, "Bu, tolong dong absen saya." Wah, jadi itu tidak terjadi kesepahaman makna ya. Maka yang saya tafsirkan atau yang saya maknai adalah bahwa Anda tidak hadir, diisikan tidak hadir. Coba Anda cek KBBI. Absensi itu artinya ketidakhadiran. Jadi ini yang sering keliru ya. Jadi gunakanlah ketika Anda ingin diisi sebagai seseorang yang hadir, maka gunakanlah kata daftar hadir atau presensi. Bu, tolong diisikan presensi untuk kehadiran saya seperti itu ya. Jadi tidak gunakan absensi melainkan presensi. Absensi itu adalah ketidakhadiran dan presensi itu adalah daftar hadir. Jadi ini sering sekali keliru ya. Jadi kalau misalnya Anda berbicara dengan orang yang paham tentang kaidah, maka itu tidak akan terjadi kesepahaman makna. Jadi mulailah sekarang hati-hati menggunakan kata agar jangan salah persepsi. Kata selanjutnya yang sering sekali disalah artikan seperti itu, acuh. Banyak orang yang berpikir acuh itu artinya tidak peduli. Saya juga sering melihat status seseorang menyatakan bahwa anak itu benar-benar acuh dengan menyertakan emotikon marah. Nah, itu kan sudah tidak nyambung. Sebenarnya kalau merujuk pada KBBI, acuh itu artinya peduli. Kalau yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa anak itu peduli, maka emotikonnya tidak nyambung kan dengan marah seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan atau Anda sedang membicarakan saya, Ibu Suci itu orangnya acuh ya, padahal maksud Anda adalah orangnya tidak acuh ya, padahal maksud Anda adalah peduli, tapi yang saya tangkap adalah tidak peduli jadinya. Ya, cek KBBI lagi apakah kata yang Anda maksud itu sudah sesuai dengan kaidahnya, sudah sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ingat, acuh itu artinya peduli, mengindahkan. Jadi rajin-rajinlah cek KBBI gitu ya, seperti Anda cek kamus kalau dalam bahasa Inggris itu kan. Kalau Anda tidak pede, pasti Anda cek kamus. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, Anda main labrak saja seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang, sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu lebih ditingkatkan.
Nah, kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya, ini sering sekali saya temukan ada di satu wajah publik di Denpasar ya, dilarang tidak boleh merokok. Nah, apa yang salah dari kalimat ini? Apa analisis Anda dan bagaimana pembenarannya? Silahkan Anda cantumkan di kolom komentar, diisi nama, NIM, dan kelas Anda, seperti itu ya. Jadi apa pembenarannya, bagaimana analisisnya ya. Jadi saya tunggu jawaban terbaik dan paling tepat. Setelah Anda mempelajari tentang kalimat efektif, mudah-mudahan Anda memahami dan mulai membangkitkan semangat atau sikap positif dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ya, jadi Anda sekarang mulai acuh terhadap penggunaan bahasa Indonesia, jadi menghindarkan diri dari salah kaprah atau salah pemaknaan seperti itu. Nah, untuk mengukur tingkat keberhasilan pemahaman materi, maka ada tugas dan evaluasi yang harus Anda kerjakan yang dapat diakses di Google Classroom untuk soal dan juga jawaban yang dapat Anda unggah. Semoga Anda dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sebagai penilaian, dan semoga tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, dan kita selalu diberi kelimpahan kesehatan dimanapun kita berada. Tetap semangat rekan-rekan mahasiswa.